Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat Paskah. Kemarin kita merayakan Yesus bangkit dari kematian. Kita merayakan Paskah. Saya rindu setiap kita mengerti setiap kisah, setiap perjalanan di Alkitab bukan tanpa tujuan, itu tentang kita, tentang kasih Tuhan buat kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Hidup ini seperti menjalani berbagai musim. Kalau di Indonesia hanya ada 2 musim. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa ada 4 musim. Karenanya kita seringkali menggunakan baju yang beda-beda di berbagai musim. Kalau di musim dingin pastinya pakai baju yang tebal. Tapi kalau di musim panas ya nggak mungkin pakai baju tebal, keringetan. Kalau di musim panas kita pakai baju yang lebih tipis gitu. Sehingga hidup ini saya mau bilang terdiri dari berbagai musim. Tapi yang saya mau sampaikan, setiap musim hanyalah sementara. Demikian perjalanan orang Israel, perjalanan umat Tuhan. Israel secara fisik mengalami berbagai musim dalam perjalanan hidup mereka. Mereka ketika di zaman Yusuf, mereka dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Tapi ketika Yusuf kemudian mati, Firaun berikutnya yang nggak kenal Yusuf menganiaya jemaat Tuhan, memperbudak mereka sampai 430 tahun diperbudak. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan mereka. Mereka memang alami musim perbudakan di Mesir, tapi Tuhan punya rencana membebaskan mereka. Dan kita tahu Tuhan mengutus Musa, kemudian ada 10 tulah, dan tulah yang ke-10 bicara tentang korban domba Paskah. Ini bicara tentang apa yang Yesus perbuat buat kita di hari Jumat yang lalu. Kita orang Israel secara rohani. Sama-sama bilang saya Israel rohani. Amin. Kita Israel rohani mengalami pembebasan. Kita lahir di bawah keturunan Adam dan Hawa yang mewarisi dosa. Saya percaya setiap orang ingin hidup baik, ingin hidup benar. Tapi masalahnya nature kita, nature dosa. Status kita terikat, diperbudak oleh dosa. Sehingga ingin buat yang baik, tapi yang jahat lagi yang dilakukan. Tapi kabar baiknya Yesus sudah mati bagimu. Karenanya ini dampak salib. Ketika Yesus mati buat kita dan kita menerima kematiannya, kita dibebaskan. Sama seperti orang Israel dibebaskan. Tidak untuk selamanya ada di perbudakan. Tuhan bebaskan mereka oleh darah anak domba. Saudara dan saya dibebaskan oleh darah anak Allah sendiri. Oleh darah Yesus kita dibebaskan. Mereka masuk ke padang gurun. Tapi bukan untuk selamanya mereka ada di padang gurun. Kita mungkin setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir seringkali alami proses. Kita rasanya lihat semuanya nggak ada gitu. Karena di padang gurun nggak ada. Tapi di padang gurun mereka nggak pernah kekurangan apapun yang baik. Yang kita perlu ketahui bahwa isi hati Tuhan bukan membawa umat Tuhan masuk ke padang gurun. Isi hati Tuhan membawa umat Tuhan ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Tujuan Yesus mati di atas kayu salib bukan supaya saudara hanya alami di padang gurun, mengalami proses dalam hidup. Tapi mengalami Kanaan sorgawi. Masuk ke tanah sorgawi. Tapi juga bukan hanya itu, selama hidup di bumi, kita alami Kanaan. Karenanya ini kabar baik buat kita. Ketika kita percaya pengorbanannya, di atas kayu salib dia mati buat kita. Itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Kita menerima isi hati Tuhan. Yuk kita buka di dalam Keluaran 3 ayat 8. Dikatakan seperti ini, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar ke negeri. Itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan mau bawa saudara dan saya masuk ke Kanaan, mengalami Kanaan, mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Ini isi hatinya Tuhan. Tapi jangan lupa, di padang gurun gak ada raksasa, gak ada tembok. Di tanah Kanaan, mereka ketemu tembok, ketemu raksasa. Tapi saudara gak perlu khawatir. Ketika di padang gurun mereka diproses, lihat banyak mujizat, lihat banyak kebaikan Tuhan. Itu membuat mereka punya iman bahwa Tuhan gak
meninggalkan mereka. Saudara harus punya iman, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus nggak tinggalkan kita. Mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, mungkin ada urusan yang harus kita hadapi, tapi kita percaya ini isi hatinya Tuhan. Bahwa kita ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita akan lihat jawaban doa yang terbaik dari Tuhan. Terima ini sebagai dampak salib, dampak apa yang Yesus buat di hari Jumat. Dan kita merayakan kemarin Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan hari ini kita mau imani bahwa isi hatinya Tuhan terjadi di hidup kita. Sekalipun ada raksasa, ada tembok. Temboknya akan diruntuhkan, raksaksanya akan dikalahkan, daerahnya akan kita kuasai. Saudara dan saya percayalah, kalau isi hatinya Tuhan, Tuhan mau bawa kita ke Kanaan, kita pasti sampai. Di Kanaan untuk ekonomi kita, di Kanaan untuk kedewasaan rohani kita, di Kanaan untuk rumah tangga kita, di Kanaan untuk seluruh aspek hidup kita. Mari datang di hadapan Tuhan, ucap syukur buat kasih-Nya, ucap syukur buat pengorbanannya. Dia sungguh setia buat setiap kita. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan. Agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari setiap kita yang bergabung dengan Morning with the Word, datang di hadapan Tuhan, datang di hadirat-Nya, ucap syukur buat karyanya, rencananya yang indah. Dan kita imani itu terjadi buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, seluruh keturunan kita akan mengalaminya. Mari masing-masing boleh berdoa, datang di hadapan Tuhan. Bahwa setiap masalah, tantangan di hidupmu, datang dengan iman, percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan bawa kita ke tanah Kanaan. Saya mau doa buat setiap kita yang bergabung dengan Morning with the Word. Maka saya doa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dibebaskan, yang kekurangan kau akan alami kelimpahan, bahkan yang sedang menunggu jawaban doa. Ini waktunya, hari ini ada jawaban doa terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya ada orang-orang yang memerlukan kabar ini. Biar bukan saudara saja yang hanya diberkati, tapi biar banyak orang juga ikut diberkati. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. See you.